Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini termasuk orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah, di subuh hari ini kembali kita dihimpun di rumah Allah, menunaikan sebagian kewajiban dari Allah berupa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hati kita, diri kita, jiwa kita senantiasa terpaut dengan rumah Allah, senantiasa terpaut dengan salat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 4 hari ke depan kita akan menjelang hari raya Idul Adha, Yaumu Udhiyah, hari raya penyembelihan binatang kurban. Selepas kita sholat Idul Adha, ada satu prosesi ketaatan seorang hamba kepada Allah, yaitu ibadah kurban. Kurban yang secara bahasa itu berarti dekat, kedekatan. Adapun kurban secara syariat, secara syara, berarti adalah proses penyembelihan hewan kurban. Tujuannya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan dilaksanakan pada Yaumun Nahar, tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Timbul pertanyaan, apa sesungguhnya makna yang terkandung di dalam ibadah kurban itu? Berkaca kepada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka makna pertama dari pelaksanaan ibadah kurban itu, ibu bapak, mudah-mudahan ini memotivasi kita, memberikan spirit, dorongan, semangat agar kita menjadi mudhohi, pengurban tahun ini. Amin. Satu, makna yang terkandung daripada ibadah kurban itu, kurban adalah manifestasi bukti nyata iman, mahabbah, cintanya seseorang kepada Allah. Satu, makna kurban yang pertama adalah kurban adalah bukti nyata keberimanan, mahabbah, cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang biasa kita lakukan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya berangkat dari perjalanan kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dalam riwayat, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam saat itu berkunjung Pak ke kota Mekah Al-Mukarramah, nengok, melepas rindu, melepas kangen dengan istri dan anaknya. Istri dan anaknya yang sudah sekian lama beliau tinggal atas perintah Allah. Nabiullah Ibrahim itu digelari Khalilullah karena Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang syarat dengan ujian, rentan dengan cobaan. Saat berkunjung kepada istrinya Siti Hajar dan menengok anaknya Ismail kecil saat itu, ketika Nabiullah Ibrahim dan keluarga kecilnya itu selepas menggembala binatang-binatang ternaknya, dalam satu perjalanan yang cukup jauh, mereka bertiga kelelahan, tertidurlah di pertengahan jalan. Saat itu Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam
mengisyaratkan untuk menyembelih putranya Ismail. 1, 2 berulang mimpi itu sampai akhirnya dengan berat hati ketika anaknya falamma balagu ma'ahu sa'ya, ketika anaknya Ismail kecil saat itu sudah berada dalam usia yang bisa membantu aktivitas orang tuanya. Ada mufassir yang menyebutkan Nabi Ismail kecil saat itu dalam usia 7 tahun. Di usia 7 tahun. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, kemudian berkatalah Nabiullah Ibrahim di usia anaknya 7 tahun itu, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Duhai anakku sayang, duhai tambatan hati belahan jiwaku, dalam mimpi-mimpiku aku bermimpi menyembelihmu nak. Kalau bahasa kita, bapak yang baik dan bijaksana nanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu? Fangdur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu kira-kira nih? Bapak mimpi nyembelihmu. Qala, terucap dari bibir mungil Ismail, Pak, ya abati al-matu, wahai ayah, wahai abah, lakuin, kerjakan. Kalau memang ini bagian dari perintah Allah, lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ayah abah akan menemukan aku dalam keadaan sabar. Tidak ada, Pak, di dunia ini dialog yang sangat mencekam, dialog yang sangat menakutkan, dialog yang sangat membuat getar-getir barangkali orang yang menyaksikannya, terkecuali dialognya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putra tercinta Ismail. Sampai pada waktunya tiba, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menguji keimanan Nabi Ibrahim. Saat Ismail sudah terbaring, sudah terikat dengan telanjang dada, ketika pisau siap menghunus di leher mungil Ismail, datang setan ngegoda. Kalau bahasa kitanya, Ibrahim, engkau tuh ayah macam apa? Anak yang sudah sekian lama dinanti-nantikan, saat dia sudah ada, sedang lucu-lucunya, sedang cakap-cakapnya, ini anak dipandang, malah engkau mau menyembelih anakmu sendiri. Ayah macam apa kau? Godaan setan, godaan iblis. Maka apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim dalam riwayat saat itu? Nabiullah Ibrahim mengambil beberapa buah batu kemudian dilemparkan ke setan. Ini menjadi satu prosesi yang dilakukan oleh saudara kita yang berhaji nanti, Pak. Mereka akan berkumpul di Jamarat, akan melakukan jumrah, melempar jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Hakikatnya melempar, mengendalikan nafsu, melawan nafsu yang dihembuskan oleh setan laknatullah alaih. Disembelih, ketika hendak disembelih, ketika pisaunya siap nempel di leher Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan janjinya. Rupanya apa yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim saat itu adalah Allah ingin menguji sejauh mana keberimanan, sejauh mana mahabbah, cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jawab tuh kecintaan Nabiullah Ibrahim, wa fadainahu bidibhin adim, dan aku ganti Ismail kecil itu dengan seekor domba yang Allah turunkan dari surga. Jawaban ini muncul dari apa? Dari keberimanan, kecintaan, mahabbahnya Nabiullah Ibrahim yang luar biasa besar kepada Allah. Kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada keluarga, harta, anak yang selama ini dinantikannya. Satu, ini makna kurban yang pertama ini, Pak. Bukti cinta keberimanan seseorang hamba kepada Allah. Dua, kurban itu bermakna manifestasi takwanya seseorang kepada Allah. Bukti ketakwaan seseorang kepada Allah. Kita baca sejarah tentang bagaimana manusia pertama yang pertama melakukan prosesi kurban ini. Ini terjadi pada masa manusia pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itu punya dua anak
laki-laki. Yang pertama ada Qabil, yang kedua namanya Habil. Ini kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, setiap kali Siti Hawa melahirkan, maka Bapak Ibu akan melahirkan dua anak sekaligus dari jenis yang berbeda. Qabil punya saudara kandung namanya Iklimah. Ini Iklimah dalam sejarah tercatat seorang perempuan yang cantik jelita, cantik rupawan. Qabil saudara sekandungnya namanya Iklimah, dan Habil ada saudara kandungnya namanya Labuda. Ini Labuda parasnya tidak secantik Iklimah. Beranjak dewasa, muncul benih-benih cinta di antara mereka. Aturan yang berlaku saat itu tidak boleh menikahi saudara kandung. Artinya apa? Kalau terjadi pernikahan, Qabil pasangannya adalah Labuda yang tidak terlampau cantik, dan Habil pasangannya adalah Iklimah, seorang gadis yang cantik jelita. Tapi apa yang terjadi? Aturan itu seolah-olah dilanggar, dilabrak oleh Qabil. Qabil tidak mau ketika saudara kandungnya yang cantik jelita harus dinikahkan dengan Habil. Dia berkata, adikku Iklimah lebih pantas denganku. Kalaupun muncul aturan ini bukan aturan yang datang dari Allah. Ini adalah aturan akal-akalan yang dibuat oleh Adam alaihissalam, ayahku. Kata Qabil nentang. Sampai akhirnya terucap dari lisan Nabi Adam, wahai anak-anakku sayang, kalian boleh menikah dengan pasangan kalian sesuai dengan apa yang Allah isyaratkan, dengan catatan kalian harus berkurban. Siapa di antara kalian yang berkurban kemudian kurbannya diterima oleh Allah, maka dia berhak untuk menikahi pasangannya. Baik, kalau begitu kata Qabil dan Habil. Saat itu Qabil tercatat sebagai seorang yang punya kebun yang lega, kebun yang luas. Qabil rupanya seorang petani, Pak. Sedangkan Habil adalah seorang peternak. Kurbannya Qabil saat itu dengan berbagai macam hasil tanamannya, hasil kebunnya. Tapi yang dikurbankan untuk Allah adalah hasil kebun yang buruk, yang jelek. Ibarat kata kalau adanya wortel, adanya tomat yang udah pada busuk, yang dikorbanin sama Qabil. Sementara yang dikorbankan sama Habil adalah satu ekor domba yang montok, gede, besar, luar biasa. Kata Nabi Adam, dibuktikan andai kata salah satu di antara korban kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan muncul isyarat dari Allah. Maka saat itu apa muncul isyaratnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sumber api dari langitnya Allah. Kemudian sumber api itu membakar kambing peliharaannya Habil yang dikorbankan. Artinya kurban Habil lah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Diterima sama Allah. Sudah jelas diterima, maka kata ayahnya Nabi Adam, Habil, engkau berhak untuk menikahi Iklimah, dan Qabil, engkau harus menikahi Labuda. Aturannya sudah jelas dari Allah Ta'ala, tapi tetap Qabil nggak mau nerima aturan Allah. Apa kata Qabil? La'aqtulannak, wahai Habil, engkau akan aku bunuh, kata Qabil. Kalau judulnya mohon maaf, terjadi kekerasan, kriminalisasi ya. Jadi yang pertama kali terjadinya tindakan kriminalisasi, pembunuhan, itu pada masa Qabil, Pak. Habil saudaranya dibunuh lewat tangan Qabil. Ketika Qabil berkata la'aqtulannak, aku akan membunuhmu, apa jawaban dari Habil saat itu? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahaya saudaraku Qabil, sesungguhnya amal yang bakal diterima oleh Allah Ta'ala adalah amalnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bapak ibu tahun ini berkesempatan kurban, ketahuilah la yanalallaha luhum
wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Enggak bakal sampai kepada Allah darah, daging dari binatang yang kalian kurbankan, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ini makna yang kedua. Ketiga, makna dari pelaksanaan ibadah kurban, di dalam kurban itu terlampau banyak kebaikan dan pahala yang Allah akan berikan, Pak. Sekali lagi, di dalam kurban itu terlampau banyak kebaikan dan pahala yang Allah berikan kepada kita. Satu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada putri tercinta Sayyidatu Fatimah, wahai anakku sayang, kumi ila udhiyatika fashhidiha, fa inna bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laki ma taqaddama min dhanbik. Rasul nyuluh kepada putrinya, wahai anakku Fatimah, berdiri engkau, saksikanlah binatang penyembelihanmu. Ini yang jadi dasar kalau bapak ibu nanti mau kurban, saksikan binatang penyembelihannya saat mau dikurbankan. Panitia biasanya manggil ya kepada para mudhahi yang mau kurban atas nama si fulan, biar menyaksikan. Tujuannya apa? Nabi katakan, fa inna bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laki ma taqaddama min dhanbik. Ternyata jawabannya ini, menyaksikan penyembelihan binatang kurban, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita di waktu terdahulu, Pak. Ini keutamaannya. Apalagi keutamaan daripada melaksanakan ibadah kurban ketika Rasul mengisyaratkan kepada kita umatnya, duhu thayyiban fa innahu ma min muslimin yastaqbilul qiblata bidabihatihi fa inna bi awwali qatratin illa kana damuha wa farsuha wa sawbuha hasanatun fi mizanihi yaumal qiyamah. Nabi katakan, berkurbanlah kalian thayyiban karena Allah. Ini penting Bapak Ibu. Kurban karena Allah. Duhu thayyiban, kurban sudah karena Allah. Karena Allah, gak ada motivasi lain, gak ada niat lain, gak kepingin disebut orang yang pemurah mau kurban setiap tahun, tidak. Tapi thayyiban lillahi ta'ala. Nabi katakan, seseorang yang beriman, seorang mukmin yang menghadapkan binatang kurbannya ke arah kiblat, niatnya ikhlas karena Allah, maka Nabi katakan, illa kana damuha, terkecuali darahnya, wa farsuha, kotorannya, wa sawfuha, bulu-bulunya dari binatang yang dikurbankan, hasanatun fi mizanihi yaumal qiyamah. Allah. Jadi kebaikan kotorannya, bulunya, darahnya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul qiyamah. Hadirin, ini yang jadi dasar sunnah. Kalau bapak ibu mau kurban, itu bulu binatang jangan dicukur dulu. Dari kandang ngelihat binatangnya kotor, ya, bulunya tebal, ibu bapak ambil inisiatif, cukur dulu biar rapi sebelum dipotong. Nggak usah, biarkan bulu-bulunya, kotorannya, darahnya nanti menjadi apa? Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ibu bapak sudah berkurban. Biarkan, karena itu akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat, timbangan kebaikan. 3 hal pokok, 3 makna ini barangkali mudah-mudahan memotivasi kita, menyemangati kita, memberikan spirit kepada kita untuk bisa ikut serta mengambil bagian untuk melaksanakan kurban di tahun ini. Datangi panitia-panitia kurban, ada yang di masjid, ada yang di pengurus RW, datangi, ikut ambil bagian untuk bisa melaksanakan kurban di sana. Serahkan kepada mereka dan jelaskan kepada mereka tentang kedudukan kurbannya. Ini penting Bapak Ibu. Jelaskan kepada mereka, saya kurban sunnah. Maka ibu nanti bapak akan mendapatkan bagian dari panitia, ada haknya di sana. Tapi kalau ibu bapak katakan, ini saya kurbannya kurban nadar, kurban wajib,
maka ibu bapak tidak akan dapat bagian dari panitia. Ini harus kita pahami. Ini harus kita pahami. Kurban sunnah ada bagiannya, tapi kurban wajib, kurban nadar tidak ada bagiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat wal afiat. Allah berikan kita kelapangan rezeki, keberkahan rezeki, sehingga insya Allah tahun ini kita bisa ikut ambil bagian untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Ma'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.